Dicecar hakim, Ferdy Sambo akhirnya akui soal KM 50 sengaja direkayasa atas perintah orang istana. Nah, dicecar hakim, Ferdy Sambo akhirnya akui soal KM 50, dilansir demokrasi.id. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, mengakui ex-Kanit 1 Subdi 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKBP Ari Cahya alias Acai pernah tergabung dalam tim kasus KM 50. Sambo menyampaikan demikian saat dirinya jadi saksi sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023. Pengakuan tersebut berawal saat Sambo ditanya majelis hakim terkait perintah kepada 3 anak buahnya, yakni Brigjen Benny Ali, Kombes Susanto, dan Hendra Kurniawan setelah Brigadir J tewas. Jadi, saya sampaikan ke Karo Provos waktu itu, Bang, tolong bawa saksi ini diperiksa di Provos pemeriksaan awal. Pak Kombes Susanto nanti mendampingi pelaksanaan otopsi. Kemudian untuk Karo Paminal waktu itu, Pak Hendra tolong cek CCTV, kata Sambo di ruang persidangan PN Jaksel. Saat itu Sambo perintahkan Hendra Kurniawan untuk mengecek rekaman CCTV di sekitaran Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Lalu mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan menunjuk Acai untuk melakukan pengecekan CCTV sekitar rumah dinasnya. Itu diperintahkan ke Hendra, tanya Hakim Ketua Ahmad Suhel. Hendra kemudian ada Ari Cahya. Nah, ini ada Acai, tutur Sambo. Tanya hakim. Kata Pak Hendra, jawab Sambo. Kemudian, Hakim Ketua Ahmad Suhel masih mencecar Sambo mengapa Hendra tiba-tiba menunjuk Acai untuk melakukan pengamanan CCTV itu. Maksud jawaban dari Hendra ketika saudara perintahkan tolong cek CCTV kompleks, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan, "Lah, ini ada Acai di sini. Itu maksudnya apa itu?" tanya hakim. Karena pemikiran terdakwa atau Hendra mungkin karena dia Bareskrim yang mulia, kata Sambo. Kemudian Sambo menceritakan jejak Acai saat menjadi bawahannya Sambo di jajaran Bareskrim Polri. Kata dia, Acai pernah menangani sejumlah kasus terkait CCTV dan diantaranya kasus KM 50. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk, tanya hakim. Saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia, dan Acai ini pernah kanit saya. Jadi dia tahulah apa yang dia harus lakukan terhadap CCTV. Karena beberapa kasus kan sudah pernah kami lakukan, tutur Sambo. Dan itu tadi juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra jadi saksi di sini, dia mengatakan bahwa dia pernah masuk tim KM 50. Dan itu masuk dalam dakwaan. Betul itu, cecar hakim. Itu salah satu mungkin tim kasus KM 50, tapi kasus lain juga banyak, jawab Sambo. Sementara itu, Rizal Ramli dukung pemakzulan Jokowi. Bisanya cuma utang dan nyusahin rakyat, mundur saja. Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli As-Siddiqi mengungkap celah untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo usai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja akhir tahun 2022 kemarin. Isu ini menambah panjang kontroversi yang meliputi Perpu Cipta Kerja hingga turut ditanggapi oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Dilihat dari kanal YouTube Realita TV, Rizal memang tidak belak-belakan mendukung pemakzulan Jokowi tersebut. Pasalnya Rizal menilai tidak berkapasitas mengomentari sisi legal dari kemungkinan pemakzulan tersebut. Namun Rizal dengan tegas mendorong Jokowi untuk mundur saja dari jabatannya sebagai presiden. Bahkan tanpa ragu, ekonom senior itu membongkar sederet dosa-dosa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi. Sebetulnya saya tidak lihat dari konteks legalnya bahwa pemerintah ini gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat makin susah gitu loh, terang Rizal. Yang kedua, gagal menegakkan hukum yang benar. Bisanya cuma utang doang, bikin susah rakyat, sambungnya. Rizal menilai sudah tidak ada lagi hal positif yang bisa dibanggakan dari pemerintah Jokowi sehingga dia menyarankan supaya sang RI 1 mengundurkan diri saja. Jadi
Dalam konteks begitu, sudah pantas banget lah Pak Jokowi mengundurkan diri. Karena dia nggak bisa nyelesain masalah kok. Kalau soal argumen legalnya, saya kira apakah hukum tata negaranya sudah bersuara, kata Rizal. Rizal juga mengkritik keras penerbitan Perpu Cipta Kerja yang disebut-sebut demi mengantisipasi krisis global yang disinyalir terjadi tahun 2023 ini. Itu argumen ngawur punya. Mengatasi krisis hari ini saja nggak bisa, terus diharapkan bisa mengantisipasi menyelesaikan krisis yang lebih berat. Ya nggak bisa lah jelasnya. Rizal berdasarkan pernyataannya ini dari pengakuan rektor beberapa universitas swasta yang sudah babak belur karena ekonomi yang ambruk akibat pandemi COVID-19. Pasalnya banyak mahasiswa mereka yang tak mampu membayar biaya kuliahnya, sementara di sisi lain kampus juga tidak tega untuk mengeluarkan. Kita harap ini pemerintah mampu beresin ekonomi sehingga mahasiswa kembali normal bisa bayar uang kuliahnya. Ternyata kan nggak bisa, terus pemerintah diharapkan mampu nyelesain masalah lebih berat lagi. Ya nggak bisa, nggak mampu, tandasnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.